Mulai. Assalamualaikum Bu Mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cerita kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mun. Alhamdulillah, semoga lancar ya Bu semua programnya. Amin, terima kasih Bu Mun. Iya, sama-sama. Bagaimana kabarnya dengan Bu Mun? Alhamdulillah baik, sehat selalu Bu Carita. Alhamdulillah Bu Mun. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya ya Bu Mun ya, saya mengganggu waktunya Bu Mun pada siang hari ini Bu. Tidak apa-apa Bu Carita, ada apa nih? Ini Bu, baik Bu, hari ini alhamdulillah saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual pendidikan program guru penggerak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Mun, dan mewawancarai kepala sekolah. Dan pada hari ini saya yang pertama mewawancari kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Siti Munaya SPD AUD Bu Mun. Berkenan ya Bu Mun ya saya wawancara Bu? Iya, berkenan tentunya. Baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Mun. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Mun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Mun? Oh iya, yang kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral ya. Kalau yang kasus ini dua-duanya itu kok benar. Jadi ada dua kasus, tapi saya identifikasi benar lawan benar. Ini termasuk kasus yang dilema etika. Tapi jika ada kasus yang benar lawan salah gitu ya, yang satu itu jelas kita menyalahi moral, yang satu itu benar. Nah, itu dinamakan kasus bujukan moral. Seperti itu ya Bu Mun. Misalkan contohnya nih yang bujukan moral, kita biasakan misalkan ada dana operasional atau POP. Nah itu kita kan sudah ada jobnya masing-masing. Ketika ada sisa dari bendahara melaporkan misalkan kepada saya, Bu ini ada sisa, bagaimana jika uangnya nanti kita buat untuk makan-makan. Nah ini termasuk bujukan moral ini. Nah ini kan berarti kan sesuatu yang salah gitu, sehingga jangan sampai terbujuk gitu. Jadi kalau ini sih mudah ya, sudah pasti kita menolak tidak sesuai dengan penggunaannya, seperti itu Bu. Oh jadi tidak terbujuk seperti itu ya Bu Mun. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Mun, selama ini bagaimana Bu Mun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Mun, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Mun? Oh iya, jadi itu namanya dilema etika ya. Jadi ada dua kasus, dua-duanya itu benar. Nah ini kadang kan kita dilema, saya harus pilih yang mana, karena kedua-duanya itu benar ketika kita memilih. Nah, untuk pengambilan keputusan ini yang saya utamakan adalah, yang saya lihat pertama adalah berpihak pada murid. Itu yang saya utamakan. Kemudian yang kedua, tidak menyalahi etika moral ya. Kemudian yang ketiga itu saya akan bertanggung jawab, ibaratnya saya nanti akan memikirkan ke depannya ketika saya mengambil keputusan, agar kedepannya itu keputusan itu dapat saya bertanggungjawabkan dengan baik. Seperti itu Bu Carita. Misalkan contohnya kita mengadakan karya wisata atau outing kelas ya, pendidikan di luar kelas yang membutuhkan biaya. Kemudian ada murid yang memang orang tuanya kurang mampu, sedangkan administrasinya belum bayar, tetapi dia mau ikut. Nah ini kan dilema ini. Kalau mau mengizinkan, dia belum bayar administrasi, kok malah pilih mau bayar yang outing kelasnya. Kalau saya tidak izinkan, kasihan juga ini anak mau ikut belajar supaya ada pengalaman belajar. Ini kan dua-duanya itu sesuatu yang benar. Nah ini saya harus memikirkan sebaik mungkin ketika mengambil keputusan. Di antaranya yang pertama ya saya akan berpikir ini lebih ke anaknya gitu. Kemudian yang kedua itu tadi langkah-langkahnya tidak bertentangan dengan nilai kebajikan universal. Kemudian nanti ke depannya efeknya itu bisa saya pertanggungjawabkan dengan baik kepada semua warga sekolah gitu. Jadi saya pertimbangkan dulu seperti apa ini keduanya, saya pelajari identifikasi seperti itu Bu Carita. Jadi memang
dilema etika. Iya, sama-sama benar Iya, ya Bu ya. sama-sama benar Iya. keduanya itu. Nah, tapi nanti akan saya pertimbangkan lebih jauh. Yang saya utamakan adalah berdasarkan kebutuhan anak atau berpihak pada murid itu dulu yang saya utamakan, seperti itu. Nggih Bu Mun, berarti diutamakan yang berpihak kepada Pada anak murid, nggih. dulu ya Bu Mun. Iya, Nggih. seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu Mun. Nggih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mun lakukan selama ini Bu? Kalau yang saya lakukan, yang saya pelajari itu ada 9 langkah ya, tetapi itu kan secara ini teori ya. Tapi saya biasanya yang pertama itu saya identifikasi dulu masalahnya, saya pelajari dengan mendalam, saya identifikasi, saya kenali dulu apakah ini kasus ini berkaitan dengan etika moral atau aspek moral atau tidak, atau hanya berkaitan dengan suatu norma sosial atau hanya sopan santun. Jadi saya pelajari dulu, saya identifikasi dulu. Setelah itu nanti saya lihat lagi siapa saja ini yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan mengumpulkan fakta. Jadi saya pelajari dulu faktanya itu seperti apa. Tidak saya hanya mendengar dari si A, si B gitu ya. Biasanya kan kalau kasus laporan si A, si B, si C itu kadang ada yang berbeda. Ini saya cari faktanya yang sebenarnya kayak gitu. Mungkin dengan saya memanggil orangnya atau bagaimana gitu ya. Intinya seperti itu langkahnya. Kemudian memakai teori uji legal ya. Uji legal itu adalah apakah kasus ini melanggar hukum atau tidak. Kemudian pakai intuisi saya, mengandalkan intuisi saya yang sudah biasa menangani beberapa kasus pengalaman sebelumnya itu. Kemudian ada uji panutan atau idola. Ini saya bayangkan orang sosok yang menjadi idola saya gitu, yang biasa bijaksana dalam memutuskan suatu kasus. Itu saya mengumpamakan jika ini beliau atau idola saya inilah, itu saya akan mengikuti panutan idola. Kemudian yang selanjutnya biasanya saya juga mengadakan musyawarah dengan pendidik-pendidik atau guru lain dengan tim saya gitu ya. Siapa tahu dari pendapat-pendapat teman-teman saya atau tim saya itu bisa melengkapi fakta-fakta yang ada sehingga nanti keputusannya lebih baik lagi gitu ya. Setelah itu nanti baru saya akan mengambil keputusan ya. Setelah itu saya mengambil keputusan, dan yang terakhir saya akan meninjau kembali keputusan yang saya ambil itu sebelum saya berikan gitu. Saya akan tinjau kembali, melakukan refleksi ketika keputusan itu sudah dilaksanakan, dampaknya seperti apa. Saya refleksi kembali untuk diambil pelajaran ketika ada kasus yang serupa gitu, sehingga nantinya jika bertemu dengan kasus yang serupa hasilnya akan lebih baik lagi gitu setelah saya menggunakan refleksi itu. Gitu Bu. Seperti itu ya Bu. Iya. Jadi ada langkah-langkah. Ada langkah-langkahnya. Yang tidak langsung ada kasus seperti ini dengar dari si A si B, oh ya langsung ini gitu, enggak. Tapi ada beberapa langkah yang saya lakukan agar keputusan saya ini tepat gitu, tepat dan baik untuk semua warga sekolah. Oke Bu Mun. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Mun. Nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Mun? Oh iya, yang saya anggap efektif ya ketika ada tadi kasus dilema etika ini memang buat kita dilema ya, tetapi langkah yang efektif yaitu saya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Jadi pengalaman saya yang sudah-sudah saya lakukan refleksi, yang baik saya ambil, atau saya belajar kasus dari teman-teman sejawat. Jadi ada sharing gitu ya, sesama kita kan ada grup K3S. Nah, di grup K3S itu ketika kita ada kegiatan bersama, kita saling sharing. Nah, ketika teman-teman ini menemukan kasus yang hampir serupa, ini saya bisa belajar dari teman-teman yang sudah memutuskan kasus yang seperti itu, gitu. Jadi efektifnya ya
belajar dari pengalaman yang sudah dengan belajar dengan teman sejawat atau sharing teman sejawat kayak gitu. Seperti itu ya Bu Mun. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Mun. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang menjadi tantangan saya ya, saya itu orangnya itu tidak enakan gitu ya. Mungkin karena perempuan lebih mengandalkan perasaan, belas kasihan. Lah ini yang merupakan tantangan bagi saya, karena kadang ada perasaan tidak enak, pekewo, kemudian rasa kasihan. Ini membuat keputusan itu tidak bisa saya ambil dengan segera. Saya pertimbangkan dalam-dalam, ibarat ini maju mundur karena ada rasa itu. Itu tantangan saya yang terberat ya. Saya itu orangnya tidak enakan gitu. Jadi itu merupakan tantangan saya, Bu Carita. Nggih, karena nggak enakan Nggak dan enak. memakai perasaan Nggih, seperti itu, kadang- kasihan gitu Bu Mun nggih. Sebenarnya saya memutuskan A misalkan, aduh tapi kok nggak enak, kok kasihan, kok begini lah, ini yang jadi malah bikin dilema gitu ya. Seperti itu ya Bu ya, Nggih. dengan perasaan. Nggih. Baik Bu Mun. Pertanyaan selanjutnya Bu Mun. Oke. Apakah Bu Mun memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Mun langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Mun lakukan, Bu? Iya. Kalau untuk memutuskan, memang saya tidak memutuskan secara langsung ya. Ya saya kalau dibuat jadwal sih, saya tidak membuat patokan jadwal itu sih, tidak. Hanya memang saya melakukan beberapa langkah itu tadi. Ketika ada suatu masalah, saya analisa dulu, saya mencari fakta, kemudian saya pelajari apakah kasus ini bertentangan dengan etika moral, kemudian menyangkut ke siapa saja, apakah ini berpihak pada murid atau tidak. Jadi paling tidak saya mempunyai prosedur langkah-langkah yang tadi 9 langkah itu saya lakukan gitu, Bu Carita. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke. Tetap menyelesaikan apa namanya, mengambil dengan Mengambil 9 dengan langkah 9 tadi langkah. seperti itu ya Bu Oke. ya. Baik Bu Mun, pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mun dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Seseorang ya, ini idola saya kayak gitu ya. Idola saya itu ya tokoh-tokoh kayak seperti guru saya, kemudian orang yang lebih dituakan, dan suami saya. Itu biasanya beliau itu ketika menghadapi suatu masalah itu bisa berpikir secara jernih dan bijaksana. Nah, itu yang menjadi kiblat saya. Saya sharing jika ada misalkan kasus-kasus, juga termasuk teman-teman senior saya gitu ya. Kira-kira saya kadang juga sharing bagaimana jika ada kasus yang seperti ini, walaupun ketika sharing tidak saya katakan yang sesuai fakta yang ada di lembaga, tidak. Saya hanya minta pendapat saja. Itu biasanya saya seperti itu. Ada beberapa orang-orang senior saya yang lebih berpengalaman, itu yang saya ajak untuk berdiskusi gitu. Jadi dengan senior-senior seperti Iya, itu dan juga suami ya Bu suami, ya. iya. Seperti itu. Baik. Ini pertanyaan terakhir Bu Mun. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Mun petik dari pengalaman Bu Mun mengambil keputusan dilema etika, Bu Mun? Iya. Pembelajaran yang saya ambil ketika menghadapi kasus yang dilema etika itu, jadi saya jadi berpikir, oh ternyata ketika saya belajar di guru penggerak, ternyata kasus yang biasa saya hadapi itu termasuk kasus dilema etika, dan penyelesaiannya itu tidak semudah atau sesimpel oh ya sudah, pokoknya berdasarkan intuisi saya saja, saya milih ini ya gitu misalkan. Tetapi ternyata ada tadi 9 langkah yang harus saya lalui, dan ketika saya praktekkan
dan hasilnya itu ternyata lebih bagus dari yang sebelumnya, sebelum saya belajar di guru penggerak. Seperti itu Bu Carita. Jadi dengan belajar dari guru penggerak seperti Iya, itu ya Bu, jadi mengetahui 9 langkah dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti itu ya Bu iya, Mun Bu ya. Carita. Iya, Alhamdulillah dapat alhamdulillah. ilmu yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, ketika panjenengan mengikuti program guru penggerak di angkatan 11 ini, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung apa yang dilakukan Bu Carita. Sukses terus Bu Carita. Terima kasih Bu Mun, amin. Terima kasih Bu Mun. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu atas pengalaman dan jawaban-jawaban yang Bu Mun berikan kepada saya. Ya. Semoga apa yang Bu Mun sampaikan tadi kepada saya sangat berguna dan bermanfaat nantinya untuk saya ke depannya Bu Mun. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Mun. Oke, sama-sama Bu Carita. Assalamualaikum Bu Mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tamam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Tamam hari ini ya? Baik sekali. Alhamdulillah baik ya Pak Tamam ya. betul. Terima kasih Pak Tamam atas waktunya yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Ya. Mohon maaf sekali ya Pak Tamam ya, saya mengganggu waktunya Iya, Bapak. tidak apa-apa. Kebetulan saya di program guru penggerak ini ada tugas demonstrasi kontekstual Pak Tamam terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Nah, dan hari ini kita berbincang-bincang ya Pak Tamam ya, dan kita sharing-sharing tentang pengalaman Pak Tamam selama menjadi pemimpin di sekolah Pak Tamam. Pak Tamam, saat Bapak harus mengambil keputusan ketika Bapak dalam situasi yang dilematis, berada dalam dua keputusan yang sulit, ya Pak ya. Kira-kira Bapak sudah berapa lama ya menjabat sebagai pemimpin di sekolah ini Bapak? Saya menjabat kepala sekolah sudah 5 tahun. Wah, 5 tahun ya Pak ya. Oh iya, sekali. Lama sekali ya Pak ya. Lumayan. Alhamdulillah ya Pak ya. Dengan selama 5 tahun itu kemudian Bapak bisa dengan pengalaman-pengalaman Bapak ya dalam mengambil keputusan bisa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Dan Pak Tamam, Iya. ini ada beberapa pertanyaan Iya, yang silakan. perlu saya tanyakan kepada Pak Tamam ya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama Iya. yaitu selama ini bagaimana Pak Tamam dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, jadi biasanya untuk kasus-kasus seperti itu yang terjadi di sekolah kami itu biasanya adalah perkelahian dari teman-teman itu. Kebanyakan itu untuk dilema etika seperti bullying itu mungkin ada, tapi sedikit. Tapi sebagian ada mungkin dari bermain-main terus berakhirnya dengan perkelahian. Seperti itu. Jadi perkelahian Pak ya? Iya, pertama bermain-main biasa, terus kemungkinan ada yang tidak kesenggol dan lain sebagainya, jadinya perkelahian. Oh, jadi Seperti seperti itu. itu ya Pak Iya. Tamam ya. Jela, ini yang kedua Pak. Iya. Selama ini bagaimana Pak Tamam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus dilema di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Iya, jadi nanti kita punya tim ya untuk mengatasi permasalahan dilema etika seperti itu. Ya, di antaranya mungkin dari orang tua nanti dikumpulkan dua-duanya, kemudian kita berdiskusi untuk menghasilkan yang terbaik seperti itu. Iya, jadi nanti hasilnya sama-sama legowo semua. Jadi sama-sama saling Sama-sama menerima ya saling Pak ya? menerima, ya saling enak, jadi tidak ada permasalahan nanti di belakangnya. Oh, Iya. seperti itu ya Pak Tamam ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak Tamam, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Jadi langkah yang pertama yaitu kita mengumpulkan informasi. Misalkan ada perkelahian, kita harus cari informasi awal permasalahannya itu seperti apa. Ya. Kemudian kita identifikasi permasalahan dari perkelahian itu.
Nah setelah itu kita harus diskusi bareng ya, bagaimana biar anak tidak seperti itu lagi ya. Kemudian kita panggil orang tua biar hasilnya itu sama-sama menerima seperti itu. Pak. Jadi diskusi dengan orang tuanya juga seperti itu Pak ya? Iya, biar tidak terjadi lagi seperti itu. Oh nggih Pak, nggih. Pertanyaan selanjutnya Pak. Iya, boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi kita harus ya seperti itu tadi, kita harus memanggil yang pertama siswanya, kasusnya seperti apa, karena terjadi seperti itu. Kemudian setelah itu kita panggil orang tuanya ya. Nah, kita identifikasi apa yang terjadi, kira-kira yang salah siapa, yang benar siapa. Tetap kita nanti dikumpulkan orang tua dan siswa, untuk hasilnya kan biar enak bareng, biar tidak ada permasalahan di belakang. Jadi diidentifikasi dulu seperti itu betul, ya Pak ya? Iya Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi biasanya kalau kita sudah dikumpulkan ya, mungkin ada orang tua yang kurang menerima ya. Jadi nanti itu akan membuat kita sulit untuk membuat keputusan yang terbaik. Jadi harusnya ya saling menerima, diantaranya dari orang tua itu harus saling menerima ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada yang menerima satu misalkan, nanti akan keputusan itu akan sulit ya. Jadi tidak akan goal, tidak akan sampai selesai. Seperti itu. Jadi dimediasi antara kedua Iya, orang tua betul. supaya saling menerima seperti itu Pak ya. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Jadi kita kalau ada permasalahan itu berarti kita harus langsung menyelesaikan permasalahan itu. Jadi lebih cepat lebih baik seperti itu. Tidak harus ada jadwal menunggu 1 minggu atau menunggu beberapa hari ya. Jadi intinya lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi langsung diselesaikan Iya, seperti itu Pak ya? Betul. Lebih cepat nggih. lebih baik seperti itu. Nggih. Daripada menunggu lama-lama nanti semakin kesana nanti permasalahan semakin itu ya, semakin panjang. Nggih Pak. Iya. Biar cepat terselesaikan Iya, seperti betul. itu Pak ya. Jadi langsung diambil Pak ya. Diambil langsung, mungkin dari orang tua dikumpulkan ya, dipanggil, kemudian langsung hari itu juga permasalahan selesai. Nggih. Seperti Iya. itu ya Pak Tama ya. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya Pak Tama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tamam dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, jadi dukungan dari tim ya, dari Bapak Ibu guru dan juga dari orang tua yang datang ke sini itu akan mempermudah, mempercepat pengambilan keputusan. Ya, jadi dari orang tua, dari guru, ya, jadikan satu nanti kita kumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi biar cepat selesai. Berarti Iya. orang tua juga guru-guru Pak ya? Iya, Iya. dikumpulkan. Seperti Iya. itu ya Pak ya. Iya betul. Ini Pak, pertanyaan yang Iya. terakhir Pak Tama. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Tamam petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Iya, jadi komunikasi itu sangat penting ya. Jadi setiap permasalahan yang ada itu harus saling terbuka. Ya. Di antaranya ya tadi kita harus mengumpulkan siswanya dulu, kemudian orang tua dipanggil, ya. Kemudian kita mencari keputusan yang terbaik ya dan transparan biar tidak ada kejadian lagi yang serupa di belakang tadi. Seperti itu. Jadi komunikasi seperti Iya, itu betul. Pak ya? Harus komunikasi ya, tidak ada jadi
tidak ada permasalahan lagi yang ada di belakang. Kalau sudah ada komunikasi dengan siswa orang tua, ya sudah selesai ya sudah. Seperti itu Pak ya. Baik Bapak, terima Ya. kasih Bapak dari jawaban-jawaban Bapak dan pengalaman-pengalaman Bapak tadi. Betul. Semoga sangat bermanfaat bagi saya untuk Siap. kedepannya Pak Tamam, nggih. Ya. Saya terima kasih banyak Pak Tamam atas waktunya yang Ya, diberikan sama-sama. kepada saya Pak Tamam. Ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih ya Pak Tamam ya. Sama. Assalamualaikum Pak Tamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Carita. Selamat siang Bu Mia. Siang Bunda Carita. Bagaimana kabarnya Bu Mia pada siang hari ini ya Bu Mia? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Gimana dengan Bunda Carita? Alhamdulillah saya sehat Bu Mia. Alhamdulillah, Jek. Alhamdulillah Bu Mia. Baik Bu Mia, Iya. mohon maaf sebelumnya Bu Mia. Pada siang hari ini saya mengganggu waktunya Bu Mia ya Bu ya. Oke. Saya mohon maaf ya Bu sebelumnya ya Bu ya. Enggak apa-apa ya Bu Ya, ya. apa dengan senang hati saya Bunda. Kedatangan Bunda itu luar biasa untuk hari ini. Alhamdulillah terima kasih Bu Mia. Oke. Bu Mia, kebetulan di program Guru Penggerak yang saya ikuti ada tugas demonstrasi kontekstual Bu Mia terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Mia dan mewawancari kepala sekolah Bu Mia. Dan pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bu Mia. Bu Mia berkenan untuk saya wawancara Bu Dengan Mia? senang hati saya berkenan Bunda Carita. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mia. Baik Bu Mia. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Berapa Bu Mia. Bunda? Ada 8 Bu Ada Mia. 8 pertanyaan. Ini yang pertama Bu Mia. Monggo. Selama ini bagaimana Bu Mia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Mia? Selama ini dalam mengidentifikasi tersebut ya Bunda, itu merupakan kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama bernilai kebajikan. Maka kasus tersebut disebut itu dilema etika ya Bunda. Tapi apabila kasus tersebut salah satunya benar dan yang lain salah, itu yang termasuk bujukan moral. Bagus nih Bu. Oh, berarti Ada dua ya. dilema etika dan bujukan moral seperti itu ya Bu Mia. Iya. J. Ini pertanyaan kedua Bu Mia. J. Selama ini bagaimana Bu Mia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Mia? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Mia. Selama ini dalam pengambilan keputusan ya Bunda, tetap kita ada dasarnya. Yang pertama itu berpihak kepada murid, ya Bu ya. Yang kedua berdasarkan pada nilai-nilai universal seperti itu. Dan yang ketiga itu kita bertanggung jawab atas apa yang kita telah ambil keputusan. Berarti berpihak kepada murid Iya. yang bersifat universal Iya. seperti itu ya Bu Mia. Bertanggung jawab. Dan dipertanggungjawabkan Iya. seperti itu Bu Mia ya. Iya. Ada 3 J Bu Mia nggih. Kurang lebihnya seperti itu ya. J Bu Mia. Pertanyaan selanjutnya Bu Mia. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mia lakukan selama ini Bu Mia? Untuk yang pertama itu langkah-langkahnya kita biasanya mengenali nilai dulu ya Bu ya. Kita mengenali nilai, terus yang saling bertentangan, terus habis itu kita mengidentifikasi masalah gitu ya Bu. Terus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut seperti itu. Terus untuk yang ketiganya kita mengumpulkan fakta yang relevan ya. Terus untuk berikutnya kita ada pengajuan ujian kayak gitu Bu. Terus untuk selanjutnya melakukan musyawarah dengan guru karena kita musyawarah itu lebih penting ya Bu ya, biar kita mendapat apa ya namanya kebersamaan ya, untuk mengambil keputusan kebersamaan biar nggak ada yang terberatkan seperti itu. Terus kita membuat keputusan. Nah setelah kita musyawarah kita mengambil keputusan seperti itu Bu. Terus untuk selanjutnya kita melihat kembali keputusan yang dibuat itu sudah benar atau belum seperti itu. Kita diskusikan kembali dengan rekan-rekan semuanya yang akan nanti dijadikan acuan sebagai kasus selanjutnya seperti itu.
Jadi ada urut-urutannya Ada, seperti Bu. itu Ada ya, step Bu, by ya. step-nya. Ya, langkah-langkahnya Iya. seperti itu ya, Bu Mia ya. Baik, luar biasa Bu Mia. Iya, Ini iya. pertanyaan selanjutnya Bu Mia. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mia anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Mia? Hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan kasus dilema ini ya Bu, yaitu apa saja yang saya putuskan berdasarkan satu itu kebutuhan murid, itu pasti ya Bu. Terus kita berpihak kepada murid ya. Terus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal seperti itu. Iya, jadi tetap berkepentingan berpihak kepada Pada murid seperti ya, itu. kita utamakan murid Bu. Iya, seperti itu ya Bu Mia ya. Iya, gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu Mia. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Mia? Yang menjadi tantangan yaitu ini ya Bu, rasa kasihan. Terus kita kasih sayang. Terus yang ketiga tetap ada rasa pekewuh kalau bahasa Indonesia, rasa tidak nyaman. Seperti itu ya. Iya, 3. Jadi rasa kasihan tantangan kasihan itu Bu ya. Kasih sayang sama pekewuh. Seperti itu. Enggak enakan gitu ya Bu Iya, ya. enak. Iya, Kalau orang seperti Jawa mesti seperti itu Iya. ya. Pekewuh. Iya, iya Bu. Jadi itu tantangan ya Bu Mia. Tantangan Ya. ada 3. Iya, Bu Mia. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Mia. Apakah Bu Mia memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Mia langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bu Mia lakukan Bu? Dalam penyelesaian kasus dilema ini saya tidak langsung menyelesaikan di situ, itu tidak ya Bu ya. Kita kalau saya tidak menyelesaikan di tempat ya, tetapi saya pertimbangkan dulu, kita analisis ya, analisis kasus tersebut, terus saya pertimbangkan kembali kepentingan individu dengan umum seperti itu. Yang terutama yaitu berpihak kepada murid seperti itu Bu, dengan rasa keadilan, rasa kasih sayang, belas kasihan kayak gitu Bu, tetap saya akan pertimbangkan. Terus dengan kemampuan intuisi saya, baru saya putuskan dengan pertimbangan yang mendalam seperti itu. Jadi kita pertimbangkan dulu Tetap berpihak sama murid seperti Iya, itu ya. tidak langsung saya selesaikan di tempat itu, tidak mungkin. Saya analisis dulu seperti itu. Bu Mia. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu Mia. Masih ada lagi? Ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mia dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu Mia? Faktor yang mempermudah itu pengalaman kasus sebelumnya biasanya Bu. Kita belajar dari pengalaman seperti itu ya Bu biasanya ya. Terus dan pengalaman dari teman sejawat mengenai kasus tersebut seperti itu bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan seperti itu. Semuanya itu dari pengalaman. Iya, pengalaman dan dari rekan-rekan. Iya, seperti dari itu ya. rekan-rekan. Atau masukan dari rekan-rekan seperti itu. Wah, luar biasa. Iya. Luar biasa Bu Mia. Baik Bu Mia, ini pertanyaan terakhir Bu Mia. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Mia petik dari pengalaman Bu Mia mengambil keputusan dilema etika Bu Mia? Pelajaran yang dipetik ya Bu ya. Iya. Itu dari kasus dilema itu yaitu memutuskan suatu kasus biasanya memutuskan suatu kasus dilema etika yang begitu dilema yang kita putuskan seperti itu Bu, melainkan melalui pertimbangan ataupun langkah secara prosedural seperti itu Bu, agar didapatkan suatu keputusan yang sebaik-baiknya dan diterima oleh semua teman-teman kita. Jadi tetap melalui prosedur tadi ya Bu Mia. Keputusan itu adil gitu loh Bu. Dan dapat diterima oleh seluruh pihak dan tidak merugikan seluruh pihak seperti itu ya. Tepatnya seperti itu. Iya, Masya Allah, luar biasa Bu Mia. Saya sedikit grogi dengan Bunda Cara. Ya, apa-apa Bu Mia. Bu Mia luar biasa. Terima kasih Bunda Cara. Terima kasih Bu Mia atas jawaban-jawaban dan pengalaman-pengalaman Bu Mia yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang
Bu Mia sampaikan tadi bermanfaat untuk saya ke depannya Bu Mia. Amin. Terima kasih Bu Mia atas waktunya. Bunda Carita. Terima kasih ya Bu Mia. Sama Bunda Carita. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi